warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu lah, Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang berkesempatan hadir pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan dan mensimulasikan laporan dari kegiatan kami, yaitu judulnya Sistem Pembelian Bahan Bakar SPBU. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Khairunisa. Di sini saya bertugas sebagai ADM dan umum, dan rekan saya Ricky sebagai presenter flowchart. saya Melisa sebagai bank. Saya Yolantia Permata Indah sebagai ADM Kuam. Saya Muda Sampai sebagai pemasok. Saya Fauzia Nurani Putri sebagai supervisor. Baik, dengan tidak memperpanjang kata-kata, baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil laporan dari kami. Mungkin bisa diperhatikan dan dilihat dengan baik. Terima kasih. Kirim lah, kirim lah, kirim mohon perhatiannya teman-teman semua. Baiklah, untuk gambaran umum perusahaan dari sistem pembelian bahan bakar SPBU adalah gambaran umumnya itu sejarah pendirian perusahaan. Di sini SPBU 14.251.518 Pisang hadir untuk memenuhi pendistribusian BBM di Kota Padang, khususnya di daerah PAU. Dengan berlogakan Pertamina, SPBU 14.251.518 Pisang merupakan salah satu SPBU take over di mana pemilik barunya mengambil alih pemilik lama pada bulan April tahun 2011. SPBU 14.251.518 Pisang, salah satu SPBU dealer owner dealer operate atau DODO, yaitu pom bensin yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta. Untuk struktur organisasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fauzia, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi dari SPBU Pisang. Yang pertama yaitu ada board of director atau owner. Selanjutnya yaitu ada bagian accounting dan bagian manajer operasional. Di bawahnya ada supervisor, kemudian operator, dan yang terakhir yaitu office boy. Untuk masing-masing tugas dari struktur organisasi SPBU Pisang, yang pertama untuk board of director atau owner, tugasnya yang pertama yaitu memimpin dan mengendalikan semua kegiatan SPBU. Yang kedua, mengelola kekayaan SPBU. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Yang keempat, mengambil kebijakan penting yang berkaitan dengan perusahaan. Dua, yaitu bagian accounting. Tugasnya yaitu yang pertama melakukan pencatatan terkait transaksi pembelian BBM. Yang kedua, membuat laporan yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, mengakses data perusahaan. Yang keempat, melakukan tembusan ke bank atas transaksi pembelian. Yang ketiga yaitu manajer operasional. Tugasnya yang pertama yaitu bertanggung jawab penuh atas jalannya kegiatan operasional. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan shift. Yang ketiga, mengawasi kinerja dari bagian operasional. Yang keempat yaitu supervisor. Tugasnya yang pertama, monitoring konsistensi nilai mutu serta kuantitas BBM. Yang ketiga, monitoring penjualan serta persediaan BBM. Yang ketiga, menyusun planning kedatangan BBM dan mengawasi di lapangan. Yang kelima yaitu operator, office boy. Tugasnya yang pertama melayani konsumen dalam pengisian BBM. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan alat. Yang ketiga, melakukan kegiatan perawatan harian untuk pompa, tangki, dan generator. Yang keempat, melakukan pembersihan rutin seluruh fasilitas dalam kompleks SPBU. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem akuntansi pembelian yang akan dibaca oleh rekan saya. Kepada Melisa, disilakan.
Deskripsi sistem akuntansi pembelian terhadap pembelian bahan baku BBM SPBU Pisang. Untuk memulai proses pendistribusian BBM pada PT Pertamina, pihak SPBU 14.251.518 Pisang, bagian lapangan atau pembelian, menginformasikan kepada bagian keuangan berapa jumlah kapasitas BBM yang dibutuhkan melalui daftar BBM, baik itu jenis pertama, solar, pertalite, dan sebagainya. Setelah itu, bagian keuangan akan mencek kas yang tersedia, apakah cukup untuk membeli BBM yang dibutuhkan. Apabila cukup, maka bagian keuangan akan melakukan setoran pembayaran terlebih dahulu yang dilakukan pada H-1 kepada pihak Pertamina melalui bank yang telah ditentukan, seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Pada tahap ini, bank akan memberikan semacam belangko ke SPBU 14.251.518 Pisang untuk diisi dan ditebus pembayaran BBM sesuai dengan nama produk yang dipesan. Kemudian, jumlah kuantiti produk serta mencantumkan jumlah biaya setoran yang telah disetor ke dalam bukti setoran tersebut. Bank akan merilis pembelian BBM tersebut dan bukti setoran pembayaran tersebut nantinya dikirimkan pihak bank kepada Pertamina melalui fax atau email. Setelah tahap penyetoran SPBU 14.251.518 Pisang akan mendapatkan nomor SO atau stock order. Di dalam nomor SO ini terdapat beberapa nomor DO atau delivery order untuk pemesanan BBM. Nomor SO tersebut akan masuk secara otomatis ke dalam sistem OSDS atau Operation Sales Distribution System milik Pertamina. Langkah selanjutnya, setelah SPBU 14.251.518 Pisang melakukan setoran pembayaran, SPBU 14.251.518 Pisang juga harus mengirimkan data permintaannya dalam bentuk SMS yang nantinya secara otomatis akan masuk ke dalam sistem manajemen stok SPBU atau MS2 milik Pertamina dan dikategorikan sesuai jadwal order. Nantinya pihak Pertamina khususnya Supervisor Sales Service yang bertanggung jawab dalam hal ini akan memonitornya melalui sistem manajemen stok SPBU. Untuk pemesanan BBM tersebut, pihak PT Pertamina akan menunggu pemesanannya sampai dengan pukul 3 dan BBM-nya akan disalurkan pada hari esok. Apabila pemesanannya lewat dari waktu yang telah ditetapkan, maka penyalurannya akan dilaksanakan untuk hari selanjutnya. Selanjutnya yaitu informasi yang dibutuhkan manajemen yang akan dibacakan oleh Mutia Sampai kepada Mutia. Selanjutnya informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Pertama, stok jumlah BBM yang dibutuhkan. Selanjutnya, jumlah nominal pembayaran yang akan ditebus oleh bank. Selanjutnya, waktu pengiriman BBM dari pihak Pertamina kepada SPBU 14.251.518 Pisang atau disebut dengan order. Selanjutnya, jumlah BBM yang sudah terjual untuk memperhitungkan stok yang akan dibeli. Selanjutnya, jumlah kas yang tersedia untuk pembelian stok BBM. Selanjutnya, dokumen catatan. Selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama itu formulir setoran pembayaran. Biasanya formulir setoran pembayaran dikeluarkan oleh bank seperti Bank Mandiri, BRI, dan lain-lain. Yang dilakukan untuk tebusan pembayaran kepada pihak Pertamina. Selanjutnya catatan yang dibutuhkan yaitu SOP selanjutnya yaitu SOP SPBU. Ini merupakan aplikasi untuk mengorder transaksi pembelian dari pihak SPBU ke perusahaan Pertamina langsung. Selanjutnya slip transaksi pembelian. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal atau SPI yang akan dibacakan oleh Yolan kepada Yolan. Silakan. Baiklah, saya informasikan tentang sistem pengendalian internal atau SPI.
organisasi dan strukturnya. 1. Fungsi supervisor atau lapangan sudah terpisah dari fungsi keuangan. 2. Transaksi pembelian BBM tidak dilaksanakan oleh bagian keuangan saja, di mana pada saat pengorderan bagian supervisor atau lapangan juga ikut serta dalam transaksi ini, yaitu dengan mengirimkan penerimaan stok melalui SMS yang nantinya akan secara otomatis masuk ke dalam sistem Pertamina atau M2. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas sudah diotorisasi oleh bagian keuangan atau pemilik. Yang kedua, penerimaan pesanan atau stok BBM diotorisasikan oleh fungsi supervisor atau lapangan. Selanjutnya, praktek yang sehat. Formulir setoran pembayaran bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi keuangan. Selanjutnya, jumlah kas yang dibayarkan untuk pembelian stok BBM langsung dibayarkan melalui bank pada H-1. Selanjutnya, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara ini dapat ditempuh. Yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut sesuai dengan fungsi yang akan diampu. Kedua, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan SPBU 14.251.518 Pisang sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Baik, selanjutnya yaitu flowchart dokumen yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rinci kepada Rinci, disilakan. Oke, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan itu flowchart dokumen, di mana SPBU ini terbagi dua, yaitu bagian pembelian atau supervisor dan bagian keuangan. Pada sistem pembelian BBM ini dimulai dari bagian pembelian, yaitu menginformasikan kepada bagian keuangan berapa bahan bakar yang dibutuhkan dengan membuat dua rangkap daftar BBM. Rangkap 1 diserahkan kepada bagian keuangan dan rangkap 2 diarsip oleh bagian lapangan. Kita beralih ke bagian keuangan, di mana daftar BBM diterima langsung dari bagian lapangan. Setelah itu, bagian keuangan mengecek kas yang tersedia apakah cukup atau tidak. Apabila cukup, membeli BBM sesuai dengan yang tercantum dari daftar BBM tersebut. Apabila tidak, mengurangi pembelian yang tercantum. Nah, setelah selesai dari bagian keuangan, seharusnya bagian keuangan menginformasikan ke bagian lapangan bahwasanya kas yang diterima telah cukup. Yaitu bagian lapangan mengorder ke Pertamina via SMS. Setelah diorder oleh bagian lapangan via SMS, secara otomatis masuk ke dalam aplikasi MS2 milik Pertamina dan muncul layanan jual Pertamina. Dan secara otomatis dikategorikan carrying berapa sesuai dengan jadwal order. Setelah otomatis dikategorikan carrying berapa, bagian keuangan akan membuat tagihan atas pembelian BBM dan melakukan penebusan pembayaran BBM ke bank seperti Bank BCA, Bank Mandiri atau Bank BNI yang bersifat swasta. Dan dilakukan penebusan H-1, di mana bank akan merilis pembelian BBM. Setelah bank akan merilis pembelian BBM, bank akan mengirimkan dua bukti, yaitu bukti pembayaran dan mengirimkan dua bukti pembayaran, yaitu dinamakan formulir setoran pembayaran. Di mana rangkap 1 diserahkan ke bagian keuangan dan rangkap 2 diserahkan kepada pemasok. Dan selesai. Sebelumnya izin kepada teman-teman untuk mendengarkan ini lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan sistem informasi akuntansi dan perbaikannya yang akan dibacakan oleh Mutia. Sampai kepada Mutia, disilakan. Analisis kelemahan sistem akuntansi dan perbaikannya. Pertama, prosedur. Dalam hal kegiatan pembelian, biasanya dibutuhkan suatu dokumen pendukung untuk melakukan pemesanan, di mana di Pisang ini mereka hanya menggunakan aplikasi dan daftar BBM seperti yang tertera pada flowchart sebelumnya untuk melakukan pemesanan. Sebaiknya dibentuk bagian administrasi umum yang berguna dalam pembuatan purchase order. Yang kedua, catatan. Dalam hal pencatatan SPBU Pisang menggunakan aplikasi, sebaiknya dilakukan juga pencatatan secara fisik atau kopi agar pada saat melakukan periodic activity tidak terjadi selisih kas. Selanjutnya itu dokumen. Pada saat proses pemesanan dan pembelian bahan bakar minyak dimulai dari bagian supervisor
yaitu mengkonfirmasikan kepada bagian keuangan berapa jumlah stok yang dibutuhkan melalui daftar yang dibuat bagian supervisor. Sebaiknya dalam proses ini menggunakan SPP atau surat permintaan pembelian 2 rangkap, di mana pada saat pendistribusian BBM dibutuhkan 1 dokumen untuk bagian keuangan dan 1 untuk perbandingan pada saat BBM datang dan masuk. Dalam hal ini dibutuhkan dokumen pendukung dalam order BBM, tidak hanya menggunakan aplikasi saja. Sebaiknya digunakan purchase order agar pada saat dilakukan pencatatan tidak terjadi kekeliruan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal setelah perbaikan yang akan dibacakan oleh Mailisa. Kepada Mailisa, silakan. Sistem pengendalian internal setelah perbaikan. Yang pertama, organisasi dan strukturnya, yaitu fungsi supervisor atau lapangan sudah terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, transaksi pembelian BBM tidak dilaksanakan oleh bagian keuangan saja, di mana pada saat pengorderan bagian supervisor juga ikut serta dalam transaksi ini, yaitu dengan mengirimkan permintaan stok melalui SMS yang nantinya akan secara otomatis masuk ke dalam sistem Pertamina MS2. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas sudah diotorisasi oleh bagian keuangan pemilik. Yang pertama, penerimaan pesanan stok BBM diotorisasi oleh fungsi supervisor. Yang kedua, pencatatan transaksi pembelian ke dalam program software diotorisasi oleh fungsi keuangan. Yang ketiga, pembuatan purchase order diotorisasi oleh bagian administrasi umum. Yang ketiga yaitu praktek yang sehat. Terdiri dari yang pertama, formulir setoran pembayaran bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi keuangan. Yang kedua, jumlah kas yang dibayarkan untuk pembelian stok BBM langsung dibayarkan melalui bank pada H-1. Yang ketiga, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan rekening koran. Selanjutnya yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara ini dapat ditempuh. Caranya yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut sesuai dengan fungsi yang akan diampu. Yang kedua, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan SPBU Pisang sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu belajar dokumen setelah perbaikan yang akan dijelaskan oleh Lucy. Sekaligus ini praktek simulasinya. Silakan menyaksikan. Oke, baiklah, kami akan mensimulasikan bagaimana sistem dari kendaraan bahan bakar yang telah kami perbaiki. Sebelumnya kami telah menganalisis dari sistem dari SPBU Pisang ini telah ditemukan beberapa kesalahan. Nah, di sini kami menambahkan satu bagian, yaitu bagian administrasi umum. Oke, sistemnya dimulai dari bagian supervisor, itu membuat SPP atau surat permintaan pembelian dengan mengecek persediaan bahan bakar yang tersedia di gudang. Ayo. Ya. Bella, Indah. Apa nih? Dari Indri, surat cinta untuk Dinda. Dalam kegiatan ini, supervisor membuat 2 rangkap SPP, di mana rangkap 1 diserahkan kepada bagian keuangan, dan rangkap 2 yang disendiri oleh bagian supervisor. Ini merupakan surat permintaan pembelian untuk mendapat persediaan BBM.
Setelah itu, bagian keuangan akan mencek kas yang tersedia, apakah cukup atau tidak. Diketahui bahwa kas yang tersedia cukup untuk membeli bahan bakar. Selanjutnya, SPP tersebut diserahkan kepada bagian administrasi umum. Terima kasih ya. Setelah bagian ADM umum menerima SPP, bagian ADM umum akan membuat purchase order 3 rangkap, di mana rangkap 1 diserahkan kepada bagian keuangan, rangkap 2 diserahkan kepada bagian supervisor, dan rangkap 3 yang dihasilkan sendiri oleh bagian ADM umum. Ini bagian untuk proses ordernya. Terima kasih. Setelah bagian keuangan menerima purchase order dari bagian ADM umum, bagian keuangan akan menembus pembayaran H-1 ke bank, dan bank akan merilis pembelian bahan bakar. Setelah bank merilis pembelian bahan bakar, bank akan mengeluarkan bukti pembayaran berupa formulir setoran pembayaran, di mana bank akan mengeluarkan 2 rangkap. Pertama, rangkap 1 diserahkan kepada bagian keuangan, dan rangkap 2 diteruskan langsung kepada bagian pemasok. Nah, bagian keuangan telah menerima formulir setoran pembayaran dari bank. Selanjutnya, bagian keuangan akan melakukan penjurnalan melalui SOP SPBU. Setelah bagian keuangan melakukan penjurnalan, bagian keuangan akan menginformasikan kepada bagian supervisor bahwasannya bagian keuangan telah melakukan penebusan pembayaran kepada bank. Nama suara. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. BBM-nya sudah ditebus ya? Oh baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Setelah menerima informasi dari bagian keuangan, bagian supervisor akan melakukan orderan kembali kepada pihak Pertamina melalui SMS melalui SMS, di mana SMS tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi MS2 milik Pertamina. Pemasok atau Pertamina akan mengategorikan piring berapa sesuai dengan jadwal order yang telah ditentukan sebelumnya. Pada keesokan harinya, pemasok akan mendistribusikan BBM melalui tangki bahan bakar. Bagian supervisor akan menunggu kedatangan BBM. Pada saat stok barang telah sampai kepada SPBU, pemasok akan memberikan surat penerimaan barang sebanyak 1 rangkap. Siang Bu, kami dari pihak Pertamina melakukan pengiriman kepada SPBU Pisang. Berikut surat pengiriman barang. Silakan yang keterangan ini. Surat penerimaan barang tersebut akan ditandatangani oleh bagian supervisor. Terima kasih Bu. Dan selesai, itulah alur dari flowchart sistem akuntansi yang telah kami analisis dan kami perbaiki. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Saya
Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kami mendapatkan kesimpulan yaitu pembahasan dan hasil dari pengamatan di lapangan penulis pada SPBU 14.251.518 Pisang. Penulis dapat menyimpulkan yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian pada SPBU terdiri dari prosedur permintaan, pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, dan proses distribusi pembelian. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pembelian yang digunakan di SPBU ini masih dilakukan secara manual dan kurang tertata secara rapi. Yang terakhir yaitu masih terdapatnya rangkap jabatan dan tanggung jawab pada SPBU tersebut sehingga menimbulkan minimnya pengawasan internal perusahaan. Adapun sarannya yaitu agar sistem akuntansi pembelian di SPBU lebih baik lagi, sebaiknya didukung dengan media elektronik seperti komputerisasi dalam penginputan dan maupun output dalam penyajian laporan keuangan secara tertata, rapi, dan lebih mudah dipahami pihak pemakai informasi. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarananya, menyimpan arsip harus mencukupi sesuai dengan kapasitas arsip tersebut sehingga arsip dapat tersimpan dengan baik. Lalu, sarana dan prasarana SPBU yang belum diselesaikan pembangunannya agar dilaksanakan secepatnya karena sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor pendukung sebuah SPBU. Mungkin sekian presentasi dan simulasi dari kelompok kami. Jika ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan kritik dan saran, disilakan. Silakan kepada Rahmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Eka Putri, perwakilan dari kelompok 4, ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok 2 sebagai kelompok penyaji. Yang pertama yaitu dalam slip transaksi dalam dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansinya. Di sana ada termasuk dalam catatan akuntansi yang digunakan itu di sana termasuk slip transaksi pembelian atau nota pembelian. Itu kalau menurut kami seharusnya slip transaksi pembelian itu masuknya di dokumen bukan di catatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada flowchart itu tidak disertai tidak disertai dengan keterangan. Jadi bagi kami sebagai pembaca flowchart ya tidak tahu itu dokumennya itu kan hanya singkatan-singkatan. Kami tidak tahu itu dokumennya singkatan dari apa gitu. Sebenarnya itu dokumen apa. Jadi kami tidak tahu. Jadi sarannya mohon nanti ditambahkan keterangan di bawah untuk yang flowchartnya. Kalau untuk pertanyaan langsung aja atau nanti? Langsung aja. Untuk pertanyaannya kami ingin bertanya, di kesimpulan itu disebutkan di poin nomor 2, boleh dibuka sebentar? Di poin nomor 2 itu sistem akuntansi pembelian yang digunakan di SPBU Pisang masih dilakukan secara manual dan kurang tertata secara rapi. Mungkin pendapat manual kita itu berbeda atau bagaimana? Kalau menurut saya manual itu kan pencatatan secara ditulis ya, pencatatan langsung ditulis. Sedangkan tadi kalau saya lihat dari sistemnya itu sudah menggunakan komputer, sudah dengan sistem komputerisasi gitu. Jadi maksudnya secara manual ini seperti apa gitu dan tidak tertata rapi gitu kan? Tolong dijelaskan misalnya yang tidak manualnya itu seperti apa lagi selain komputerisasi sama yang lebih rapinya itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Rahmiati. Boleh dari yang lain ada mau memberikan kritik dan sarannya? Sekali lagi dari teman-teman, adakah yang ingin mengkritik dan memberikan saran kepada kami? Ataupun ingin bertanya boleh? Bisa diberi waktu sebentar. Baik.
Baik, jika tidak ada yang mengkritik dan saran, terlebih dahulu kami akan menjawab pertanyaan dari Rahmiati kepada Lucy. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmiati. Mengapa di situ dikatakan kegiatan manual? Kami pelan-pelan ya. dari dikatakan di situ sistem secara manual. Kenapa di situ kami menganggapnya bahwa dikatakan manual adalah ketika bagian supervisor meminta pembelian kepada bagian keuangan, di situ mereka hanya menggunakan daftar BBM, bukan berdasarkan ada slip atau surat permintaan pembelian melalui komputerisasi. Dengan lisan. Oh, jadi yang tadi dia si bagian supervisor yang berarti daftar BBM-nya bukan dokumen dong, berarti maksudnya ke Lidl karena dia Secara langsung ya. Karena pihak SPBU mengatakan tak boleh daftar BBM, jadi kami membuatnya melalui dokumen daftar BBM. Apakah bisa dimengerti? Apakah ada pertanyaan atau tambahan? Terima kasih. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin memberikan? Bentar, boleh minta waktu. Kira-kira Nami gimana? Apa ada masih tambahan atau ingin bertanya lagi? Oh, udah. Terima kasih ya. Terima kasih Nami. Di grup yang ada ini. Boleh nanya dikit nggak? Boleh. Silakan. Yang tadi, yang daftar BBM tadi itu kan ada dibuat di bagian lapangan itu jadi dokumen. Sudah jelaskan tadi. Enggak, karena kan setahu saya kalau dokumen itu kan ada bukti fisiknya. Bukti fisik ya. Sedangkan kalau secara lisan itu kan nggak ada bukti fisik, kenapa tetap dimasukkan di dokumen gitu? Itu untuk menghubungkan flowchart dari bagian supervisor ke bagian keuangan. Ya tapi kan kalau untuk itu nggak masuk dirinya karena dia bukti fisiknya tidak ada. Tapi sesuai yang dikatakan PSBBU begitu, sesuai ada daftarnya berarti dokumen. Nah tadi katanya lisan. Iya kan sebelumnya kan mereka akan menginformasikan ke bagian keuangan. Sebelum itu mereka cari lisan, setelah lisan baru dibuka daftarnya. Enggak. Di sini disebutkan ada di flowchart yang flowchart dokumennya di awal bagian lapangan itu menginformasikan persediaan BBM yang dibutuhkan. Si bagian lapangan yang langsung kan dia dulu menginformasikan langsung ada dokumen di bawahnya. Itu kan manual kan? Iya, tapi kan dia secara lisan gitu loh. Kenapa harus ada dokumennya? Supaya ada bukti. Tapi buktinya nggak ada kalau secara lisan. Maksudnya habis dibilang Disediakan daftarnya. Disediakannya daftarnya. Jadi Tadi itu sudah manual. Berarti yang buat daftar tetap si Supervisor. Kan secara manual kan? dibilang dulu baru dibuat. Bukan komputerisasi. ya karena sebelumnya kan disebutkan sebelumnya disebutkan hanya secara lisan. Iya, emang lisan. Ya. Tapi setelah itu dibuatkan daftarnya. Setelah pengucapan lisannya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin mengkritik dan saran serta memberikan pertanyaan? Silakan. Izin bertanya kelompok penyaji. Penyaji.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hermieti, perwakilan dari kelompok 3. Mungkin saya tidak memberikan saran atau kritikannya, saya hanya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan saya lihat di kesimpulan dan saran itu ada rangkap jabatan. Tapi setelah saya lihat di flowchart tadi kan masih terdapat rangkap jabatan. Namun saya melihat dalam simulasi tidak ada rangkap jabatan yang terjadi. Bagaimana sih rangkap jabatan yang terjadi di dalam SPBU Pisang ini? Rangkap jabatan. Jadi maksudnya rangkap jabatan itu kan adalah struktur dari organisasi. Sudah kami jelaskan di awal. Maksudnya gini loh, kan kata kalian kan di kesimpulan ada rangkap jabatan. Nah, pas di simulasinya kami melihat kalian tuh saudara tidak bagian-bagiannya tuh tidak ada rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan Beda sistemnya. Sistem kan ini sistem pemilihan. Itu kan jabatan beda. Organisasi. Kalau ini kan Yang kita simulasikan pembeliannya, bukan jabatannya. bagaimana jika untuk bagaimana sistem ini terjadilah sistem pengajian. penggajian. Nah, misalkan inilah sistem pengajian. Jadi kan kalau ada sistem pengajian berarti harus ada direktur kan? Direktur. Karena kami adalah sistem pembelian, makanya yang kami butuhkan adalah 3 bagian saja. Ya, kenapa Anda masukkan ke kesimpulannya ada rangkap jabatan? Kan kita bukan bahas sistem penggajian, kita Ini kan bahas kesimpulan secara keseluruhan, bukan kesimpulan dari simulasi. Iya. enggak, maksudnya secara keseluruhan kan kita juga nggak ada bahas penggajian. Yang ada rangkap jabatan. Jadi contoh pengajian. Contoh kan? Yang kami simulasikan pembelian, bukan rangkap jabatannya. Iya, kan kalau yang maksudnya kan kita kan sorry. Ada lagi dong. Di struktur organisasi ini iyalah kan. Kalian bilang kalau masih ada rangkap jabatan. Nah, di kesimpulannya tentu kita sesuai judul dong. Kesimpulan yang kita ambil itu kan sistem pembelian. Kesimpulannya tentu yang sesuai dengan isi semuanya. Maksudnya isi semuanya itu kan sesuai judul sistem pembelian gitu. Kalau emang sistem pembelian kan kesimpulannya tuh Bukan sistemnya kan sistem pembelian bakar di SPBU Pisang kan? Iya. SPBU Pisang kan pasti memiliki organisasi. Jadi kami membuat kesimpulannya tuh jadi berdasarkan organisasi pula. Makanya buat kesimpulan itu secara keseluruhan, bukan dari pembeliannya aja. Itu maksudnya. Mungkin yang bertanya yang akan memberikan ini gimana dengan jawaban kami? Kenapa yang bertanya jawab yang diam saja? Ya mungkin itulah yang dimaksudnya tadi kan. Terima kasih ya. Enggak, kan tadi gini, kan ditanyakan rangkap jabatan, kan kami juga nggak tahu kesimpulan itu tuh dibuatnya tuh dari keseluruhan atau hanya dari simulasinya kalian. Itu baru kalian jelaskan, baru kami ngerti gitu. Ya. Ya Bu. Ya Bu. Ceritain aja. Mungkin ada kritik salah lagi dari teman-teman atau Pas tonton sih. Untuk saat ini kami sudah menunggu terlalu lama, jadi jika tidak ada Waktunya masih banyak. Waktunya masih ada. Waktu masih ada. ya, tapi kami lama nunggu sampai telepon 5 tadi bertele-tele skip. Ya silakan Kak Dena Vino. Yang di tertera pada suatu organisasi kan ada operator. Ada operator, tapi pada saat simulasi kok tidak ada gitu. Maksudnya Tunggu. Sebelumnya kelihatan saja kalau juga. supaya kan operator itu perannya apa yang simulasi.
Sebelumnya inilah sistem pembelian bahan bakar ke pemasok. Sistem pembelian bahan bakar. Tugas dari operator adalah melayani konsumen. Operator tuh yang bagian Nah, mana? tugas dari operator itu APBN yang harus boy. Nah, tapi itu struktur organisasi, beda dengan struktur pembelian. Yang ada orang beli di sini minyak. Boleh sampaikan. Bukannya supervisor tuh begitu operator. Nah, operator cuma melayani pelanggan, konsumen. Semua besok. Kan itu kan sama dengan Sama rata tempatnya. Bisa dilihat. Bencong. Tapi saya tahu apa itu operator itu. Oke. Terima kasih. Uni. Apakah dari teman-teman sudah puas atau masih ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya atau bertanya? Uni. Mungkin Indri ada yang mau ditanyakan? Saya dengan kritik. Izin nanya. Tunggu, Uni dulu. Oh, Uni. Ya udah. Tiga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari perwakilan dari Komisi 1. Saya di sini hanya mengasihkan saran kepada kelompok penyaji. Sebaiknya kelompok penyaji dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain bisa satu-satu aja, terus lebih sopan gitu. Atau misalnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok ini. Terima kasih sarannya. Aku Archie itu buru-buru atau emang gitu? Emang gitu. Tidak, orang semuanya berdebat. Udah berapa tahun? Tapi cuma setahun yang ketemu. Maka masih ada lagi, Devi. Cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada kritik dan sarannya dari teman-teman? Nah, kritikan pertanyaan boleh? Boleh. Nah, bukan cuman Semuanya boleh. tiga. Boleh. Nah, izin kelompok penyaji, saya cuma mau menanya tentang manajemen stok SPBU ini. Kan tadi kan dalam bentuk SMS ya diterima ya. Itu tuh maksudnya nanti ke dalam aplikasi atau bagaimana? Aplikasi NS. Emang Ini mau dicoba? Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Melisa kepada Melisa. Pertanyaan Alia tadi kan SMS-nya tuh dari aplikasi ya, Kak? Ya dari aplikasinya tuh MS tuh nanti ada muncul notifikasi kalau pemesanan terhadap BBM tersebut, misalnya Pertalite atau Pertamax itu nanti masuk ke aplikasi MS tuh kepada PT Pertamina. bentuk MSU ini ada di catatan yang dibutuhkan ini. Bentuknya, formatnya enggak ada. Emang enggak tunggu loh. Sabar. Nah, iya ini cuma nanya elok ah. Nah, berarti emang
tidak diperbolehkan untuk melihat formatnya atau bagaimana? Hasil yang bentuk dokumen tadi itu catatan itu emang gak diizinkan dilihat, cuma dikasih tahu kalau masuk ke dalam di aplikasi itu. Tuh, terima kasih. Ya itu yang ditanya. Dosa nggak? Dijawab. Ya, udah sih itu. Ya, terima kasih Kak Pak Menyanyi. Untuk yang terakhirnya, apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan saran dan kritik atau pertanyaannya? Beneran enggak? Jika tidak ada, mungkin sekian presentasi dan simulasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk kritik dan sarannya akan kami terima dengan lapang dada. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum.